Baik, kita akan lanjutkan untuk deklarasi Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya, haleluya. Mari buka kedua tangan kita di hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai pagi ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau sampai pagi ini kami tahu hidup kami Tuhan yang pimpin. Dan hari Sabat-Mu pagi menuju siang ini kami letakkan di bawah kaki-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan sabda-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan kerinduan-Mu. Nyatakan Bapa, sampaikan Bapa, singkapkan ya Roh Kudus maksud-Mu di dalam setiap umat-Mu. Ampuni segala ketidaklayakan kami, dosa pelanggaran kami yang memisahkan kami dari Tuhan. Tuhan sucikan kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan layakkan kami, bahkan Tuhan basuh kami masuk dalam altar kudus-Mu, menikmati perjumpaan yang otentik dengan Engkau, datang dan bertahta di tempat ini. Oh Ramashandara Labaraba, dan Holy Spirit Roh Kudus, Engkau menelusup setiap kami. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan. Setiap kami mengalami perjumpaan, setiap kami mengalami penuaian, setiap kami mengalami terobosan pagi ini hanya di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami tolak segala bentuk apapun yang bukan berasal dari Tuhan. Kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak satu pun yang dapat mendistrek ibadah yang dimateraikan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap datang dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami boleh datang mengasihi-Mu. Yang siap datang beribadah katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya persilakan boleh kembali duduk Bapak Ibu. Ya na 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 musana na mose. Mari datang, mari datang, mari datang menyembah Raja segala raja. Hadirat-Mu adalah tempat terindah untuk kami boleh dikenyangkan Tuhan. Iman kami percaya kepadamu, mata kami tertuju kepadamu, hati kami terpaut kepadamu ya Bapa. Kami tinggikan Kau Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya
setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan pada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Buat yang mengasihi Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski ada Yesus. Ada Yesus pengharapanku. Pengharapanku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, terima saudara
firman Tuhan saja. Dengan iman pandang Yesus, aku punya. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar yang telah berjanji. Roh Kudus penuhi setiap kami. You're moving in this room, Holy Spirit. Menguatkan otot-otot iman, rohani, jasmani kami. Yang paling mengerti kondisi keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kami. Dan kami katakan pagi ini kami butuh Engkau, Roh Kudus. You're moving in this place. You're moving in this room. You're moving in this heart. Pribadi demi pribadi angkat sembahmu, syukurmu, mazmur pengagunganmu. Betapa Tuhan baik, setia, ajaib yang Dia perbuat. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Engkau Yesus, dan jiwaku
benar-benar menyadarinya. Ajaib kamu. Oh ya nama takara nama sandara la 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 oh ya la demi keluarga boleh bergandengan tangan, pandang Yesus. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama keluargaku, tak akan ku lepas Tuhan Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami, keluarga kami, bahkan setiap bentuk di dalam kehidupan kami persilahkan Kau Allah yang memimpin. Sebab di dalam-Mu ada pengharapan yang baru. Dan itu kami temukan pagi ini di
di dalam hadirat-Mu. Terima kasih biar setiap kami bersorak kegirangan melihat Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Kau yang siap lebih lagi datang menyembah memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Somebody say Jesus. Shalom. Welcome home. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Boleh berikan tos 5 orang, katakan dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang dahsyat dan dia Allah yang bergerak di tengah-tengah setiap kita, amin. Ketika kita mempercayakan kehidupan kita di dalam Tuhan, hidup kita tidak akan sama. Hidup kita penuh kemenangan, katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala, come on. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas, katakan hidupku penuh-Mu. Kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau. Katakan Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang. Angkat tangan-Mu, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh, hidupku penuh-Mu. Katakan Kau Alfa Omega, Tuhanku. Yes, perbuatan-Mu heran. Apa? Dulu lebih semangat saudaraku. Kau Alfa, Kau Alfa Omega. Ya, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Katakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas, lakukan, lakukanlah lagi. Tuhan baik, Tuhan baik. Yes Lord. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas, katakan hidupku penuh-Mu. Katakan hidupku penuh-Mu. Hidupku penuh mujizat. Kasih tepuk tangan yang kau rasa kasih pada Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun masalah yang terjadi, situasi apapun yang sedang merebak, katakan hidupku penuh mujizat. Karena apa Bapak Ibu? Ada
Tuhan Yesus. Come on everybody, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kusorakan haleluya, haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkatku Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan, damai yang kau lakukan ku lewati. Sebab ada Yesus, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh karena, oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Lord, namamu berkuasa, oh surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Come on, Yesus, Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman, damai yang kau angkat ku lewati. Kau pegang tangan kami, kau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Siap saudaraku, sama-sama kita one, two, three. Ku angkat, sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat, angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Come on CHS, ku angkat, ku sorak, namamu berkuasa, surga bumi nyata. Come on, ku angkat tanganku. Berkuasa sama. Ku angkat tanganku. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat
Sebelum duduk kasih gigi aja sama kiri kanan, katakan Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Senyummu itu cukup menggambarkan isi hatimu Bapak Ibu. Amin. Dipersilakan boleh kembali duduk di hadirat Tuhan. Yang sudah merasakan sukacita katakan wuh. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Karena puji-pujian tanpa adanya hadirat Tuhan itu hanya nyanyi saudaraku. Tetapi karena puji-pujian lahir dari pengalaman pribadi kepada Tuhan, itu rasanya luar biasa, amin. Baik, ini waktunya kita akan mengumpulkan persembahan kita yang pertama, persembahan diakonia. Sejenak saudara mempersiapkan yang terbaik, tundukkan kepala kita berdoa. Selamanya Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Dan Kaulah pengharapan hidup kami satu-satunya ya Aba. Pagi ini kami boleh menikmati segala sesuatu yang dahsyat di dalam hadirat Tuhan. Dan kami rindu, lapar dan haus dengar akan isi hatimu. Nyatakan ya Aba, singkapkan ya Roh Kudus, ajar setiap kami, mampukan setiap kami mengerti isi hatimu. Dan sebentar kami boleh memberikan persembahan kami, tanda kami mengasihi Tuhan. Jamah setiap tangan yang boleh memberikan dengan hati mengucap syukur. Tuhan memperlebar kapasitas setiap kami. Dan nama Tuhan yang ditinggikan. Dalam satu nama kami boleh datang memberi. Engkau yang siap memberi, sama-sama kita berkata amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Selama kau besertaku, ku percaya mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku percaya ada mujizat setiap hari.
membangun dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Ada siasat orang yang harus dipatahkan dan tubuh yang harus dibangun oleh keakuan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup menentukan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, oleh kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya kita misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut declaring and displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian di Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya. Kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang berkejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penilaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan. Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk menuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kami undang setiap kita boleh bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Dan waktunya kita menyiapkan hati kita mendengarkan taburan firman Tuhan. Setiap kita adalah penuai-penuai di akhir zaman ini. Amin Bapak Ibu. Jangan tunggu. Ambil waktumu, ambil momenmu. Apapun profesimu, mari rebut jiwa-jiwa. Bawa kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, amin. Ada panggilanmu atas hidupku. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi itu diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi itu diselamatkan. Here I am, Lord. Ini aku Tuhan, sampai generasi ku diselamatkan.
yang terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, yang terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Hati kami limpah dengan syukur. terima kasih. Kehadirat-Mu Bapa yang Maha Kudus. Amin, Tuhan Yesus. Kami datang merendahkan diri di pagi siang hari ini Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang menyertai hidup kami hari lepas hari. Dan hingga pada pagi siang hari ini boleh Kau kumpulkan kami di tempat ini. Di dalam segala anugerah pertolongan kasih Tuhan. Tiada yang dapat kami perbuat dalam kehidupan kami. Selain hanya kami menyerukan pujian sembah kami ke hadirat-Mu untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala keberadaan kami pada siang hari ini. Apapun pergumulan beban hidup kami percaya oleh darah Kristus Yesus, Kau yang memberikan kami keteguhan, kekuatan dan kelepasan atas segala pergumulan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus atas segala pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sangat menikmati pujian penyembahan pada siang hari ini. Karena itulah ekspresi iman kami di hadapan-Mu, mengagungkan Tuhan di atas segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami. Ampuni kami atas segala kejahatan-kejahatan yang kami perbuat. Biarlah pada siang hari ini dengan kerendahan hati kami, kuasa Roh-Mu akan memulihkan hati setiap kami, memberikan kami kekuatan yang baru, pemulihan yang baru oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sejenak ya Tuhan Yesus, kami mau membuka hati dan pikiran kami. Biar Kau biarkan kami Tuhan melepaskan segala beban hidup kami. Biarlah kuat kuasa Roh-Mu menenangkan hati dan pikiran kami. Urapan kuasa Roh Kudus turun atas kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kebenaran firman-Mu yang akan hamba sampaikan boleh kami nikmati dengan baik, boleh kami maknai dengan baik. Setiap telinga umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini, mereka diteguhkan, dikuatkan oleh karena hadirat-Mu menghampiri mereka pribadi lepas pribadi. Kami bawa hati kami bawa hidup kami sepenuhnya untuk urapan kuat kuasa Roh-Mu. Begitu juga hamba ya Bapa, urapi mulut berilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba bukanlah siapa-siapa Tuhan, tetapi hamba rindu kiranya apa yang hamba sampaikan, Kau sendirilah yang akan menyampaikannya lewat mulut hamba-Mu ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih, biar kami semua tenang. Segala roh-roh yang tidak berasal dari para Allah, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kami permuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Percaya kita bersama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh saya menikmati pujian penyembahan oleh tim worship leader dan pemusik. Luar biasa buat pujian penyembahan. Inilah sebuah ekspresi iman yang seharusnya kita harus perjuangkan ya. Ketika kita hadir di tempat ini, kita rindu bahwa segala sesuatu apapun pergumulan hidup kita saat siang hari ini dengan ekspresi iman kita mendapatkan pemulihan yang baru. Amin.
Sangat luar biasa. Terima kasih buat worship leader yang menggoncangkan ruangan ini ya. Sangat merasakan bagaimana urapan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Dan kita berharap jangan kita hanya sebagai orang-orang hanya duduk manis di ruangan ini, tetapi sesuatu hal yang baru harus terjadi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sepanjang bulan ini kita diingatkan soal iman ya. Soal iman. Tentunya kita harus tahu kehadiran kita sebagai umat percaya ketika kita boleh datang beribadah di ruangan ini. Saya percaya ya, engkau rindu segala sesuatu pergumulan hidupmu boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah, lihat hidup kita ini bukan semakin baik. Kita sudah diperlihatkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Tentunya kita harus ada ekspresi iman yang membawa kita terus menjalin hubungan kita semakin intim di hadapan Tuhan. Maka untuk pada siang hari ini saya membawakan tema buat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tema kita pada siang hari ini adalah practical faith ya. Nah, itu mempraktekkan iman. Ya. Tentunya kita sebagai umat percaya, ini apa yang dimaksud dengan iman ya. Nah, sebagai kita orang Kristen ya, percaya kepada Kristus, tentunya kita tahu bagaimana mengekspresikan iman itu di dalam kehidupan kita ya. Dua hal yang berbeda antara percaya dan beriman, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tidak hanya cukup percaya, tetapi beriman juga harus bersinergi di dalam kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi laskar Kristus, pribadi-pribadi yang Tuhan pakai di akhir zaman ini, sebagai penuai-penuai yang Tuhan rindukan bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ya ini adalah suatu refleksi buat kita semua akan sebuah perjuangan kita sebagai umat percaya. Apa yang mesti harus kita perbuat akhir-akhir ini? Apakah kita cukup sebagai orang Kristen saja yang hanya datang beribadah seminggu sekali ke gereja? Nah, tentu Tuhan tidak merindukan kita hanya sebatas itu saja sebagai umat percaya. Ada suatu hal yang besar, yaitu bagaimana kita dipakai Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita bisa memenangkan jiwa, menuntaskan amanat agung. Jadi kita tidak hanya rindu untuk berkat-Nya, tetapi kita harus sadar atas penyertaan Tuhan, begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya ini kita mau belajar dengan firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu mempraktekkan iman, ya, practical faith, ya. Nah, ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya sangat rindu kalau kita boleh bersama-sama membacakannya. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita menghormati firman Tuhan supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Tolong ditampilkan multimedia. Ya, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama hanya 3 ayat, yaitu surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan 4. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sangat sepertinya menggelikan hati ketika kita membaca surat Yakobus ini. Surat Yakobus yang ada sampai 5 pasal ini tentunya mengkonkretkan, memberikan pengertian terhadap suatu keberhasilan iman. Ya. Keberhasilan iman yang dimaksudkan oleh Yakobus di tempat kepada kita adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, lewat iman percaya kita. Nah, makanya kalau kita lihat tadi kita dalam bacaan itu tadi, sepertinya kita merasa ada kegelian atau merasa sepertinya apa sih yang dimasukkan di dalam surat ini? Kenapa sampai anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Tentunya apakah mungkin bisa kita lihat orang yang dalam pencobaan, orang yang ada dalam pergumulan, masih bisakah orang tersebut berbahagia?
Apakah mungkin bisa kita lihat ketika orang jatuh dalam penderitaan, masih adakah secercar harapan atau di dalam raut wajahnya kegembiraan? Ini tentunya hal-hal secara manusiawi, hal yang mustahil. Seringkali banyak kita lihat kalau memang ada penderitaan itu terlihat dari wajah itu adalah ada suatu kegelisahan dan murung kelihatannya. Ya. Tetapi Yakobus mengingatkan kita pada siang hari ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berarti ada sesuatu hal di balik ini firman ini yang Tuhan maksudkan. Ya. Supaya setiap kita di dalam pergumulan yang ada, kita tidak hanya fokus dalam penderitaan terhadap masalah-masalah yang ada, yang diperhadapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini bukan soal orang percaya, tetapi bahkan orang-orang tidak percaya dan bahkan hamba Tuhan pun, pencobaan itu tidak pernah luput. Selalu menghampiri setiap orang. Tentunya untuk apa pencobaan itu? Itu yang akan nanti akan dibagikan untuk dijelaskan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iman, saya berikan pengertian kepada Bapak Ibu Saudaraku soal iman. Iman itu dalam bahasa aslinya adalah pistis, yaitu suatu keyakinan, kesetiaan kepada sebuah pribadi, seorang pribadi yang menggantungkan pengharapannya. Ya. Berbeda dengan percaya. Percaya itu dalam bahasa aslinya adalah pistewo, yang diberikan pengertian hanya percaya kepada pribadi, tetapi tidak menggantungkan, tidak menaruh pengharapannya kepada pribadi. Makanya iblis juga percaya kepada Yesus bahwa dia adalah anak Allah, tetapi iblis tidak beriman atas kekuasaan Allah. Ya. Nah, kepada kita yang ditebus oleh darah Kristus, kita diminta supaya kita tidak hanya sekedar percaya, tetapi beriman. Ya. Berarti beriman ini menggantungkan sepenuhnya atas keyakinan kita kepada pribadi Allah di dalam anaknya Kristus Yesus, bahwa oleh darahnya yang kudus kita tidak dibebaskan dari segala dosa-dosa kita, dari segala kejahatan kita. Ya. Dan kita di dalam iman kita tidak hanya kita mendapatkan sebuah berkat, tetapi lebih daripada hal itu. Ya, beriman adalah suatu tujuan bagaimana kita supaya berkemenangan, memperoleh keselamatan kehidupan yang kekal. Itulah konkretisasi sebuah iman yang Yesus ajarkan kepada kita. Makanya di dalam kitab Ibrani kita diberikan pengertian soal iman. Iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu dari apa yang tidak kita lihat. Ya. Berarti iman itu adalah unsur ada pengharapan. Ada suatu kerinduan dari apa yang kita perjuangkan sebagai umat percaya. Itulah yang membedakan kita dengan agama-agama yang lain. Agama mengajarkan banyak hal tentang hal kebaikan. Tetapi kekristenan lebih hanya mengajarkan kebaikan, tetapi juga mengajarkan soal bagaimana pengharapan, yaitu kehidupan yang kekal. Keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, inilah yang diberikan, berarti iman dasar, berarti tidak ada hal lain. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau memang kita sudah lihat, itu bukan lagi namanya pengharapan, saudaraku. Karena sudah dilihat oleh mata, sudah di depan mata. Tetapi justru apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita dengar dan timbul dalam hati dengan suatu konkretisasi iman, itulah yang sesungguhnya yang Tuhan akan berikan kepada kita. Lebih daripada sebuah jangkauan pemikiran secara manusia. Ya, manusia hanya menghitung-hitung, ya, hanya bisa mereka-reka soal kehidupannya. Ya, karena manusia hanya memiliki pemikiran yang terbatas. Tetapi juga Tuhan, di balik itu Tuhan memberikan suatu pengharapan yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini sebagai umat percaya terus didorong supaya beriman kepada Kristus. Karena tanpa iman, seseorang tidak berkenan kepada Allah. Karena iman kita kepada Kristus Yesuslah, oleh penebusan darahnya yang kudus, membawa kita pendamaian dengan Allah Bapa di surga. Karena sejak semula kita telah berdosa, upah dosa adalah maut, adalah neraka adanya. Ya, tetapi oleh iman kita dibenarkan. Kita menjadi di dalam Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian kita dengan Allah. Nah, untuk itu tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa iman, mengimani Yesus di dalam kehidupannya. Ya, sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti fokus kita adalah Kristus Yesus yang telah tersalib di kayu salib. Saat ini kita sedang berada dalam fase prapaskah, persiapan kita bagaimana merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tentunya saya sangat merindukan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam masa prapaskah ini mari coba kita introspeksi diri. Lihat apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kita. Supaya tidak kita hanya sekedar orang-orang diberkati, tetapi dia sangat merindukan pribadi kita memiliki suatu kehidupan yang kekal. Kita pastikan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupannya. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya di dalam masa prapaskah ini menjelang kita nanti akan merayakan Paskah, ada sesuatu terobosan yang baru, ada suatu kegairahan hidup, ada suatu perubahan karakter yang akan kita perlihatkan dalam kehidupan kita. Kita dengan tema 1 tahunnya adalah bagaimana untuk penuaian jiwa. Kita tidak mungkin bisa memenangkan jiwa orang lain kalau kita belum beres dengan diri kita sendiri. Kalau iman kita masih tergoncang, itu tidak mungkin hal yang mustahil kita bisa memenangkan jiwa. Bagaimana kita mengekspresikan iman kita kalau kita sendiri pun di dalam suatu kondisi yang kelihatan ya, orang lain masih dalam keadaan kegusaran atau dalam keresahan. Keadaan hidup kita adalah suratan ya yang terlihat, yang terbuka. Karena nggak ada yang bisa ditutup-tutupin. Hidup kita ini adalah suratan yang terbuka, suratan Kristus yang terbuka. Ya, sekalipun kita bisa memoles ya secara tubuh jasmani kita, mengatur semua keadaan kita dengan penampilan kita, tetapi bagaimanapun tetap bisa kelihatan, ya. Apakah benar-benar kita ini sungguh mengasihi satu sama yang lain, ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, tentunya supaya ini penuaian jiwa ini benar-benar apa yang Tuhan rindukan. Karena bisa kita lihat ini menjadi tugas kita bersama yang Tuhan arahkan kepada kita. Ya, cukup sudah dalam 1 bulan terakhir ini begitu banyak bencana yang kita bisa diperlihatkan. Seharusnya menjadi bukti ya bahwa kehadiran Tuhan itu selalu ya menyertai kehidupan umat manusia. Memang dari dulu dia berjanji ya soal air bah tidak akan diturunkan kembali. Ya seperti apa yang pernah dikatakan kepada Nuh. Tetapi kalaupun ada saat ini bencana alam banjir, itu hanya sebagian supaya mengingatkan umatnya bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini selalu menyertai. Amin. Nah, kita harus semakin peka dalam keadaan keberadaan kita saat ini di lingkungan kita. Kita jangan hanya sebagai penonton. Kalau ada terjadi bencana alam, mari coba kita renungkan. Tuhan, ada apa semuanya ini? Bencana alam saat ini terjadi bukan hanya di kota Jabodetabek, tapi juga di bangsa-bangsa, ya. Ya, kita saat ini bisa melihat, nah dengan teknologi yang sungguh-sungguh membantu kita memperlihatkan semua, ya seluruh isi dunia ini. Tentunya supaya kita bisa memahami, ya betapa berharganya kita di mata Tuhan. Ya, jikalau memang demikian halnya, Tuhan apa yang mesti harus kuperbuat di hadapanmu? Apa yang harus aku lakukan? Ya. Jangan sampai nanti kita terus menjadi penonton. Sebagai orang Kristen hanya sebagai penonton kita nggak peka melihat keadaan sekitar kita yang terjadi akhir-akhir ini. Sehingga kita akhirnya kedatangan Kristus yang kedua kali tidak kita ikut rapture bersamanya, tetapi kita menjadi orang-orang yang terhukum. Ya. Nah, ini yang diajarkan Tuhan kepada kita. Lalu kalau demikian halnya, kalau Tuhan ingin merindukan kita bagaimana ya konkretasi sebuah practical faith itu terjadi dalam kehidupan kita, mempraktekkan iman kita, seperti apa yang Tuhan maksudkan mempraktikkan iman. Makanya di dalam surat Yakobus pasal 1 dan sampai pasal ke-5, itu sungguh-sungguh kita mengajarkan mempraktekkan sebuah iman. Ya. Mempraktekkan iman tadi itu sederhana saja sebetulnya. Ketika kita pertama tadi ya pada awal mulanya persiapan ibadah, saya udah lihat bagaimana aura ya tuntunan Roh Kudus terhadap worship leader ini ya. Saya bisa melihat itu adalah praktek iman yang paling sederhana. Membuka hati sepenuhnya ya, menaikkan pujian penyembahan dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati. Itulah ekspresi iman ya.
Nah, itu harus kita perlihatkan di hadapan Tuhan. Ketika worship leader itu mengajak kita menyembah, marilah puji sembah Allah dengan segala ketulusan hati. Tidak dengan kepura-puraan. Bukalah mulut saudara, buka hati saudara, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Allah. Lewat apa? Lewat pujian penyembahan itu tadi. Ya. Karena itu adalah bagian daripada restorasi Pondok Daud. Ya. Pujian penyembahan, doa, unity siang dan malam, menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, untuk itu kita bisa lihat bagaimana ekspresi atau tindakan iman yang sederhana. Saya bisa bagikan kepada saudara bagaimana ketika seorang hamba perwira, ya, di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 15. Di sana dia meminta kesembuhan kepada Yesus, hambanya sedang terbaring di sakit di rumah, ya. Nah, apa yang dikatakan di sana? Ya, ketika dia mau ingin pertolongan Yesus supaya menyembuhkan hambanya. Dia adalah seorang perwira, dia memiliki seorang hamba. Karena dia sangat merindukan hambanya itu sembuh dari sakit penyakitnya. Tetapi perwira itu dia mengatakan ya kepada Yesus, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ya. Ketika dia perwira itu menyatakan pertolongan ingin Yesus mau menolong dia hambanya, saat itu juga Yesus menjawab ya dan berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ya. Tetapi perwira itu karena dia memiliki iman dan dia ingin mempraktekkan imannya kepada Yesus, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Karena dia percaya dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jangankan untuk datang ke rumah kita, berkata saja engkau saat ini, maka aku akan sembuh. Penderitaanku akan dipulihkan, pergumulanku akan dilepaskan, dibebaskan. Inilah suatu sikap ekspresi iman dari seorang perwira. Ya. Nah, di sana dikatakan karena perwira ini dia meyakini sepenuhnya kuasa Yesus, bahwa dia sanggup memulihkan, dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit hambanya. Nah, dia pun hanya cukup berkata, katakan saja maka hambaku akan sembuh. Jadi nggak usah kau datang Tuhan Yesus ke rumahku. Cukup berkata saja di tempat ini, hambaku pasti sembuh. Ini adalah suatu tindakan ekspresi iman yang luar biasa. Dan itu pun sangat diapresiasi Yesus ketika itu. Dan dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya itu, dikatakan di sana, di ayat berikutnya, di dalam ayatnya yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya. Nah, makanya kita pun tak heran juga di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen yang dulu sampai sekarang, dari anak kecil sampai udah tua kita menjadi orang Kristen. Kita hanya sekedar identitas. Tetapi enggak ada artinya yang bisa kita ekspresikan seperti seorang perwira ini. Hanya terkadang seminggu sekali kok ke gereja. Tetapi itu pun kita masih bisa yang menghindar untuk tidak datang beribadah ke gereja. Lalu bagaimana kita bisa mengalami suatu mujizat-mujizat yang baru? Ya. Perbuatan besar terjadi dalam kehidupan kita kalau kita pun tidak menjalin hubungan kita lebih intim dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian, penyembahan, dan doa. Hanya unsur ini yang membawa kita, iman kita bisa bertumbuh, saudaraku. Ya. Karena lewat iman ini kita bisa berkenan di hadapan Allah, mendapatkan kemenangan, keselamatan, bukan karena perbuatan baik. Ya. Jangan dibenturkan juga dengan perkataan Paulus bahwa keselamatan adalah kasih karunia dari Allah Bapa, bukan karena perbuatan baik. Tetapi ingat, ini jangan sampai ini menjadi rancu dalam pemahaman kita secara teologi firman Tuhan. Nah, Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong dan yang mati. Maksudnya ialah di sini tidak ada bertentangan antara perkataan Paulus ya dengan perkataan Yakobus.
justru saling mensinkronkan, saling mendukung. Karena tidak mungkin ya seseorang berkenan di hadapan Allah tanpa iman. Dan tentunya iman yang digambarkan adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Ya, progres iman itu lahir dari bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan kita. Ya, tentunya ketika kita iman, itu tadi iman adalah suatu kesetiaan, keyakinan. Kata keyakinan berarti ada kata kerja di sana yang mendorong kita untuk bisa melakukan sesuatu. Itulah iman. Jadi tidak ada yang bertentangan antara perkataan Paulus dengan Yakobus di dalam suratnya ini. Karena memang bisa kita lihat kalau kita mempercayai, meyakini diri kita bahwa pribadi Yesus itu adalah Tuhan sepenuhnya bagi hidup kita, yang membebaskan hidup kita dari segala pergumulan yang ada, dan juga kita berharap bahwa lewat Kristus Yesus kita bisa diselamatkan. Tentunya kita harus mencontoh apa yang sudah Yesus perbuat untuk hidup kita. Ya, Yesus kan merelakan mengorbankan dirinya. Itu adalah suatu perbuatan toh. Ya, karena Yesus adalah kasih. Kata kasih di sana berarti ada suatu perbuatan. Gak ada kasih yang diam. Kasih itu adalah bergerak. Ya, dinamis adanya. Makanya kalau kita merenungkan, memang benar apa yang disampaikan oleh Yakobus kepada kita saat ini, supaya iman kita itu adalah iman yang aktif. Ya, harus berbuat sesuatu. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, iman yang kosong. Itu yang Yakobus ajarkan kepada kita, saudaraku. Ya. Nah, demikian juga apa yang sudah saya bacakan tadi soal iman dari seorang perwira, dan ini juga terjadi di dalam seorang perempuan yang mengalami sakit penyakit pendarahan 12 tahun lamanya. Cukup lama di dalam penderitaan, pendarahan. Tetapi dia berkeyakinan, punya pengharapan suatu ketika dia akan memperoleh kesembuhan. Ya, ketika dia mendengar ada Yesus yang akan lewat ya dari hadapannya, dari daerahnya itu, maka dia pun berusaha untuk menggerakkan dirinya. Kata menggerakkan di sana berarti ada dorongan iman. Sampai dia pun berkata, asal ku jamah jubahnya, ujung jubahnya, rumbai-rumbai jubahnya, maka aku sembuh. Amin. Inilah tindakan iman. Ya. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya hanya mengingatkan, mengajak kita. Ya, segala pergumulan yang ada, segala sakit penyakitmu itu terlalu kecil untuk Tuhan lakukan bagi hidupmu. Hanya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah mau terus menghampiri, mempercayakan seluruh ya keyakinan kita kepada kuasa yang akan menyembuhkan kita, itu kuasa Kristus Yesus. Ya, ini menjadi persoalan. Ketika kita banyak mengalami penderitaan, pergumulan, kita mau coba meraka-reka, kita mau coba menggunakan pikiran kita, logika kita sendiri yang terbatas ini. Ya, makanya seringkali kita tidak mendapatkan mujizat. Ya. Nah, ini ada suatu pergumulan problematika di dalam kehidupan orang beriman. Beriman kepada Kristus tapi tidak menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Kristus. Ini adalah suatu kesalahan di dalam kita sebagai orang percaya. Nah, makanya kita diingatkan kepada kita saat ini, siang hari ini, ya, supaya kita bisa mempraktekkan iman kita itu, mari kita berjuang di dalam iman kita, yaitu melalui apa? Pikul salib kita, ya, pikul salib. Rasul Paulus mengajarkan kita di surat Korintus, ya, mengilustrasikan bahwa mempraktikkan iman kita itu seperti ini apa? Bahwa hidup ini hanya gelanggang pertandingan. Ya. Gelanggang pertandingan. Di dalam 1 Korintus 9 nanti Bapak Ibu baca di surat 1 Korintus 9 24 sampai 27 bahwa hidup ini hanya sebuah gelanggang pertandingan. Ya, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Kalau memang ini adalah gelanggang pertandingan hidup ini, tentunya seseorang, yaitu kita pribadi lepas pribadi, tentunya kita harus tahu cara mempersiapkan diri supaya kita peserta yang bertanding memenangkan pertandingan tersebut. Ya, tujuan dari sebuah pertandingan adalah mahkota. Ya, mahkota yang kita rindukan, yaitu kemenangan di dalam Kristus Yesus. Nah, ini adalah untuk itu
Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa setiap yang bertanding harus mempersiapkan diri ya untuk bisa memenangkan sebuah pertandingan ya. Nah, makanya kita ini adalah bahwa hidup ini adalah pertandingan dan tentunya kita ada banyak suatu keluhan, pencobaan. Kita harus membawa kita di dalam suatu titik tertentu bagaimana menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga tidak lagi yang dikatakan tadi itu bahwa penderitaan itu bukanlah suatu penderitaan lagi, tetapi dikatakan menjadi suatu kebahagiaan. Ya. Nah, Yakobus 1:12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berarti inilah menjadi suatu artinya makna di balik sebuah tadi penderitaan. Dikatakan berbahagia. Karena di balik penderitaan ini Tuhan akan memberikan suatu mahkota kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita harus mulai introspeksi diri supaya kita artinya sungguh-sungguh mendapatkan suatu titik ya puncak di mana kita menyatukan hati kita kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan dan doa unity siang dan malam yang mengingatkan kita kepada suatu kehidupan bahwa pertandingan ini adalah sebuah proses iman yang mesti harus kita perjuangkan. Untuk itu kita diberikan suatu penghayatan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Ini adalah suatu hadiah buat kita. Jadi kita jangan nanti, ya seringkali banyak kita lihat ketika ada orang sudah meninggal kedukaan, dibuat di batangnya aku telah mengakhiri pertandingan, tetapi kebiasaannya hanya ada di lapo tuak atau ada di night club. Ya, kita pastikan bahwa kita ini benar-benar sungguh telah mempersiapkan iman kita. Makanya akan kita munculkan di dalam nanti ya akhir hidup kita, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya. Nah, untuk itu tentunya kita bertandinglah dengan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kita dipanggil supaya menjadi kita saksi Kristus yang dipersiapkan menjadi penuai akhir zaman untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan. Karena ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas gembala atau pengkhotbah atau majelis ataupun para pengerja pelayan Tuhan, tetapi juga tugas bagi kita semua umat Tuhan. Untuk kita, terutama kita coba mulai dari gereja kita. CHS menjadi sebuah wadah di sini yang Tuhan persiapkan untuk menuai ya jiwa-jiwa di luar sana ya. Nah, untuk itu pastikan kita semua bersepakat untuk bisa saling mendukung, saling menopang di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Karena akhir-akhir ini kita dipersiapkan Tuhan untuk menuai jiwa. Nah, untuk itu saya percaya umat CHS di tempat ini bulan lepas bulan akan bertambah-tambah jiwa dan kursi-kursi akan dipenuhi. Itu oleh karena keberadaan kita semua. Ini kita harapan kita ke depan, marilah menjadi penuai yang sungguh-sungguh dan menjadi laskar Kristus yang Tuhan persiapkan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mempraktekkan iman itu tidak begitu sulit Bapak Ibu Saudaraku. Mempraktekkan iman itu hanya sebatas bagaimana kerelaan keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita, ekspresi hati kita di hadapan Tuhan. Itu sangat sederhana. Mempraktekkan iman itu mulai dari kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Maka ketika engkau mempersekutukan Kristus dalam hidupmu, di sana Roh Kudus akan terus memberikan kita pengurapan yang baru, perubahan karakter yang baru, untuk sebagai suatu tujuan mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Pastikan hati kita rindu dan haus akan Dia. Oh, syakaralah. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu ini supaya kita terus diperbaharui dengan iman yang benar yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Jiwaku haus. Haleluya. Coba bantu saya. Jiwaku haus.
Yesus akan kasih-Mu. Oh Yesus kekasihku, hanya haus akan kasih. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintaku bersemi di hatiku. Bisa naikkan satu. Aku haus Akan kasih-Mu. Rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Bapak Ibu, kenapa mau saya coba ajak untuk menyanyikan ini? Kita diminta oleh Tuhan, kerinduan hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Segala apapun pergumulan hidup yang boleh kita jalani saat ini, Dia Tuhan yang peduli atas kehidupan kita. Percayalah, Dia selalu ada beserta kita. Ya, untuk itu mari coba kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Coba naik satu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus.
Inilah kerinduan hati kami Bapa. Kami rindu senantiasa setia sampai selamanya. Apapun keberadaan kami, apapun pergumulan hidup kami, kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kami. Bukan kurang panjang tangan-Mu untuk menolong kami, atau bukan kurang peka telinga-Mu untuk mendengarkan seruan-seruan doa kami. Hanya seringkali hati kami kurang penundukan diri, kerendahan hati di hadapan-Mu. Untuk itu kami senantiasa mohon belas kasihan Tuhan, supaya kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Begitu banyak persoalan hidup yang akan kami hadapi. Untuk itu kami rindu kuasa Roh-Mu untuk terus membimbing kami dalam kehidupan ini. Membawa kami kepada suatu pengertian di mana Tuhan akan membawa kami hidup di dalam berkemenangan oleh karena iman kami kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah pada siang hari ini atas kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini, supaya mereka sungguh-sungguh dapat memulai cara mereka mempraktekkan iman mereka untuk senantiasa beroleh kehidupan yang baru, pembaharuan hidup yang baru oleh karena iman mereka kepada Kristus. Terima kasih, kami percaya jemaat di tempat ini GBI CHS menjadi suatu gereja yang Tuhan pulihkan, jemaat yang Tuhan pulihkan, sehingga mereka menjadi laskar Kristus, menjadi saksi Kristus dalam kehidupan ini. Biarlah keberadaan hidup jemaat-Mu di tempat ini membawa dampak di dalam kehidupan ini, dimanapun mereka berada. Karena kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami semua, sehingga menjadi kami ini saksi-saksi Kristus. Berkati gereja GBI CHS di tempat ini Tuhan. Berkati gembala sidang di tempat ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Abraham C. Sadiman dan juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah Engkau berkati dengan berkelimpahan, berikan kekuatan kesehatan, jauhkan mereka sakit penyakit, dan mereka apa yang mereka perbuat di tempat ini dapat mereka persembahkan untuk mempermuliakan Tuhan. Demikian juga para pengerja di tempat ini, para pemain musik, WL singer, dan juga kolektan dan semua penari yang kami terlibat pada siang hari ini melayani pekerjaan Tuhan. Berkati kami semua lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Buat talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada para anak-anak-Mu di tempat ini, untuk mereka lakukan di tempat ini untuk mempermuliakan Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini, jemaat GBI CHS, apapun pekerjaan usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati. Berikan mereka berlipat kali ganda berkat-berkat daripada Engkau Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan keletihan, kelesian, Engkau berikan kelegaan kepada mereka. Engkau berikan kesembuhan sakit penyakit atas penderitaan mereka. Biarlah kuasa tangan-Mu yang terus memberikan pertolongan. Terima kasih, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa kami serukan dalam kehidupan kami. Engkau Yesus Kristus yang terus kami lipatkan di dalam segala aspek kehidupan kami. Roh Kudus yang akan terus mengurapi kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang siap dipakai Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Baik, puji nama Tuhan, haleluya. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan katakan yes. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya, hambanya Bapak Pendeta. Biar Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Ini waktunya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang kedua, persembahan syukur kita. Sejenak saudara boleh mempersiapkan. Baik saja, kita persiapkan yang terbaik, kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Biar jiwa kami terus rindu akan hadirat Tuhan, dan Tuhan yang terus mengenyangkan kehidupan kami dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu untuk kami boleh Tuhan ingatkan practical faith untuk mempraktekkan iman percaya kami kepada Tuhan dimanapun Tuhan utus, dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami. Perbesar kapasitas kami Tuhan, dan biar jiwa kami terus mempercayai Engkau sebagai satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami boleh mengumpulkan persembahan kami, tanda cinta syukur kami kepada Tuhan, dan biar persembahan ini boleh digunakan gereja-Mu untuk memperlebar kerajaan Tuhan, dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberikan yang terbaik dalam satu nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Kau yang siap memberi, sama-sama kita berkata amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Nikmati kebaikan Tuhan. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Sekali lagi katakan, bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Baik, kami persilahkan untuk yang bertugas membawakan pengumuman. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya, tidak bosan kan? Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah hadir. Dan terima kasih juga yang ada nggak jiwa baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh angkat tangan? Atau yang lama-lama? Nggak ada ya? Atau ibu yang itu di belakang kacamata, baru ya? Ibu baru nggak? Enggak ya? Oh, saya yang baru lihat berarti. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Bonatua yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Pengumuman minggu ini, saudara, jangan lupa kita tiap hari Jumat itu ada Hari Kul Nasional. Jadi saudara harus tahu itu GBI bahwa setiap hari Jumat itu ada kul. Tapi nggak harus hari Jumat sih. Cuman untuk GBI itu hari Jumat paling banyak dipakai. Itu kita ada 3 kul, nanti saudara bisa hubungi Pak Edo. Saudara berada di wilayah mana sesuai alamat ya, nanti bisa dibagi biar nggak kejauhan. Kemudian kita ada ibadah raya lagi di minggu depan. Dan apa lagi ya pengumuman? Ada lagi nggak? Jangan lupa juga di depan ada kotak misi 2 jadi komisi, jadi selalu ingat politik sih. Ada kotak misi itu untuk pembangunan kita dan untuk kegiatan-kegiatan perkunjungan dan lain sebagainya. Puji Tuhan, mungkin ada tambahan dari Pak Edo? Cukup? Puji Tuhan, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita berada di penghujung ibadah kita pada pagi siang ini. Kami jemput dengan hormat, sama-sama kita boleh bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika ada tagline selamat beribadah, itu berada di luar sana.
bukan di tempat ini. Ketika saudara melangkahkan kaki keluar sana, itu ibadahmu yang sejati. Apapun yang terjadi di kehidupanmu, di keluargamu, di pekerjaanmu, selamat beribadah. Ceritakan tentang Yesus, amin. Dan bawa jiwa untuk mengenal Tuhan, amin. Yang mau katakan amin, boleh dong lihat kiri kanan. Minimal 5 orang jabat tangan, katakan selamat beribadah. Selamat beribadah. Nanti pulang dari tempat ini, selamat beribadah. Diklakson, disenggol, selamat beribadah. Amin. Amin. Sebelum kita boleh masuk dalam doa syafaat, angkat kedua tangan kita pada Tuhan, katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Saya mempersilahkan yang berdoa syafaat. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi yang indah ini, Bapa. Kami bersyukur Engkau hadir mengurapi kami, Bapa. Terima kasih, Bapa, kami boleh bersuka cita, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau, Bapa, di tempat ini. Nama-Mu kami tinggikan, Nama-Mu kami sembah, Bapa. Hanya Engkau, Tuhan penolong kami, Engkau hadir memenuhi hati kami dengan sukacita-Mu, Bapa. Terima kasih Allah, Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, Bapa. Bapak Pendeta Bonatua Silalahi, biarlah Bapa firman-Mu yang telah disampaikan boleh bertumbuh berakar berbuah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu, Bapa, anak-anak-Mu yang mempunyai iman yang teguh untuk kami boleh memenangkan jiwa, Bapa, sebagai bagian dari amanat agung, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Bonatua Silalahi, berkati keluarganya, berkati anak istrinya, Bapa. Berkati hamba-Mu ini dimanapun melayani, biarlah nama-Mu yang ditinggikan, Bapa. Terima kasih Allah, Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada pagi ini, Bapa. Biarlah Tuhan, apapun bentuk pelayanan kami, Tuhan, biarlah itu boleh kami lakukan dengan segala kerendahan hati. Itu boleh kami lakukan dengan sukacita, bahwasanya itu semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Untuk meninggikan nama-Mu, Bapa, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, Bapa, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian. Biarlah Bapa, dengan lewat pelayanan kami boleh semakin mendekatkan
diri terhadap Engkau Bapa. Kami boleh memperkuat iman percaya kami Bapa untuk memenangkan jiwa, untuk memenuhi tempat ini Bapa. Kami boleh bersama-sama dengan jiwa-jiwa baru untuk memuji muliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, mampukan kami Yesus memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa, kami bersyukur buat para jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi hari yang indah ini Bapa. Biarlah Bapa, Engkau melihat hati kami, Engkau mengurapi setiap hati jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang menolong, Engkau yang menuntun setiap langkah hidup jemaat-Mu Bapa. Biarlah Bapa, hari lepas hari kemuliaan-Mu ditinggikan Bapa di dalam kehidupan jemaat-Mu. Nama-Mu dimuliakan, Nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya di saat kami berserah ke dalam tangan-Mu, Engkaulah jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Terima kasih Allah Bapa, persembahan yang boleh kami kumpulkan, Engkau berkati Bapa untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Engkau berkati sehingga boleh membawa jiwa-jiwa untuk pelayanan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, berkati pekerjaan usaha mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Abraham C. Sadiman Bapa, beserta Ibu Gembala, beserta kedua anak mereka. Biarlah Engkau berkati pengembalaan mereka di tempat ini Bapa. Berikan hikmat kebijaksanaan yang dari surga Bapa, sehingga pengembalaan mereka boleh semakin banyak memenangkan jiwa-jiwa Bapa. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat tempat ini, buat lingkungan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan sukacita, biarlah Engkau yang memberikan dampak bagi lingkungan ini Bapa, sehingga kami boleh senantiasa mempergunakan tempat ini untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk visi gereja kami ini Tuhan, 200 jiwa, 10 kul 20 pendoa Tuhan, 2 kali ibadah setiap minggunya Tuhan. Itu kiranya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau yang menyatakan, yang Engkau yang menolong Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Bapa Engkau berkati bangsa dan negara kami ini, berkati para pemimpin bangsa kami ini, mulai dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan bangsa kami ini. Biarlah mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka boleh boleh tetap mengandalkan takut akan Engkau ya Allah Bapa, berhikmat Bapa, sehingga boleh membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang dipenuhi dengan sukacita yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa untuk Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Andi Markus, berkati Bapak beserta Ibu Gembala, beserta anak-anaknya dan para wakilnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Pembina, Pak Niko Nyotora Harjo beserta istri, keluarga dan para wakilnya, kiranya Engkau berkati pelayanan mereka Bapak. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami sebelum pulang, kami akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, tibalah saatnya mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Allah Bapa di surga. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dan berkat yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita, yang menolong kita dalam kehidupan kita, di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kita, peneguhan hati yang baru, supaya kita tetap sungguh-sungguh menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua untuk menjemput kita di awan permai, sehingga menjadi kita pribadi-pribadi yang setia didapatkan Kristus saat dia datang untuk menjemput kita kali yang kedua. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin.
Bagi ibadah kita sudah selesai, saudara boleh bersatu teduh mengucap syukur buat ibadah pagi siang ini. Baik, jangan lupa sampai ketemu kembali minggu depan kita beribadah di tempat ini. Ajak jiwa, menangkan jiwa, dan setiap apapun profesimu, mari ceritakan tentang Yesus. Happy Sunday, God bless, Tuhan Yesus memberkati. Cayo. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya.